Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan, sehingga kita semua selalu diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terlupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pertama kali sebelum saya memperkenalkan diri, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Fahmi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi kami, yaitu dengan tema sumber dan dalil hukum Islam yang diperselisihkan bagian 2, istihab dan urf. Ya, kemudian perkenalkan, nama saya Ainul Mutmainnah dan kedua rekan saya yaitu Putri Indah Wardani dan Raudatul Adiyah Madawat M. Oke, kita lanjut ke pengertian istihab. Istihab itu menurut bahasa ialah pengakuan kebersamaan, sedangkan menurut istilah ialah menetapkan suatu hukum yang ada pada waktu yang sebelum datang hukum atau dalil yang merubahnya. Macam-macam istihab itu ada beberapa, yaitu yang pertama istihab akal adalah suatu keyakinan umum dalam rangka mendalami agama sehingga ulama membedakan ajaran agama menjadi 2 bagian, yaitu ibadah dan muamalah. Dan yang kedua ada istihab syara', adalah suatu perbuatan yang tegak karena perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga ialah istihab al-bara'ah al-ashiliyah, yaitu istihab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari taklif atau beban. Yang keempat ialah istihab al-ibaha al-ashiliyah, yaitu istihab yang didasarkan atas hukum asal, yaitu atau mubah. Kemudian ada istihab madal al-syara'u ala subut, yaitu istihab yang didasarkan atas tetapnya hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Kemudian yang keenam adalah istihab al-wasl, yaitu istihab yang didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya sampai ada bukti yang merubahnya. Ya, itulah tadi pengertian istihab. Kemudian ada di sini istihab menurut ulama. Yang pertama itu adalah ulama Hanafiyah, menetapkan bahwa istihab itu merupakan hujjah untuk mempertahankan dan bukan untuk menetapkan apa-apa yang dimaksud oleh mereka. Ya, dengan pernyataan tersebut jelaslah bahwa istihab ini merupakan ketetapan sesuatu yang telah ada menurut keadaan semula dan juga mempertahankan sesuatu yang berbeda sampai dalil yang menetapkan atas perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu kehujahan istihab. Istihab adalah akhir dari syara' yang dijadikan tempat kembali bagi para mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapnya. Ada beberapa pendapat ulama yaitu ulama usul berkata, sesungguhnya istihab adalah akhir tempat beredarnya fatwa, yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya tentang pengertian urf akan dilanjutkan oleh teman saya Raudatul Adiyah Madawat M. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Adiyah Madawat M. Saya adalah anggota dari kelompok 5 dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan atau penjelasan dari Mbak Ainun tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang urf. Nah, apa sih sebenarnya urf itu? Baik, urf itu nih
secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dapat dikatakan bahwa di kalangan masyarakat itu urf itu dapat bisa atau sering disebut dengan tradisi. Nah, pengertian tadi juga ya sama dengan pengertian istilah secara ahli syara'. Nah, di antara contoh di atas, urf ini yang bersifat perbuatan adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan sigat. Nah, sedangkan contoh urf yang berupa ucapan adalah misalnya nih pengertian tentang kemutlakan lafal-lafal al-walad atas anak laki-laki dan anak perempuan, yang juga mengitlatkan lafaz alham yang bermakna daging, as-sama yang berarti ikan tawar. Dengan demikian nih teman-teman, urf itu ya mencakup tentang sikap saling perhatian, pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di mana mereka, baik keumumnya atau kekhususannya. Maka urf ini tuh berbeda dengan kata ijma ya, karena ijma itu merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus. Nah, setelah tadi mengetahui pengertian urf, yang kedua itu ada macam-macam urf. Nah, macam-macam urf di sini ada beberapa segi ya. Yang pertama itu jika ditinjau dari segi baik dan buruknya urf itu diterima enggak atau tidaknya. Nah, yang pertama itu ada urf sahih. Nah, dari katanya sendiri bahwa sahih itu adalah baik, berarti dapat diterima dan tidak bertentangan dengan nas syara', seperti kita membiasakan perjanjian atas wakaf barang dan tanah. Nah, yang kedua urf fasid. Nah, ini bertentangan atau kebalikan dari urf sahih tadi, yaitu bertentangan dengan nas, dengan syara', dan urf ini tuh tidak bisa ya dijadikan atau tidak bisa diterima, seperti membiasakan perjanjian yang bersifat riba. Nah, yang kedua nih dari segi macamnya. Dari segi macamnya kan tadi yang pertama tuh dari segi baik dan buruknya. Nah, yang kedua ini dari segi macamnya. Nah, dari segi macamnya itu ada yang pertama itu urf qauli. Nah, qauli itu kan biasanya itu dikatakan perkataan ya, perkataan seperti ini, coba bentuk kalimat lahmun, seperti daging, tetapi dalam perkataan ini daging ikan tidak termasuk, walaupun sudah dimaklumi bahwa ikan itu memiliki daging ya teman-teman. Lagi pula tidak ada perkataan mau membeli daging ikan. Nah, yang kedua itu urf amali. Nah, amali itu kan perbuatan, berarti setiap kegiatan jual beli itu tanpa mengadakan sigat ataupun jual beli, tapi cukup dengan menyerahkan uang dan menerima barang jual belinya, berarti itu sudah dianggap sah. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya sendiri, Putri Ida Wardani. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan tentang macam-macam urf jika dilihat dari segi berlakunya. Nah, urf jika dilihat dari segi berlakunya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama urf am, yaitu urf yang dapat berlaku untuk seluruh tempat dan waktu, seperti menitipkan barang dengan memberikan upah ataupun uang jagaan kepada sang penitip. Kemudian yang kedua ada urf khas. Urf khas yaitu adat yang berlaku hanya untuk sesuai tempat, seperti penyerahan uang mahar dan yang sebelum dilaksanakan akad gitu. Nah, itu macam-macam urf jika dilihat dari segi berlakunya. Kemudian kita masuk pembahasan tentang hukum urf. Sebenarnya hukum urf itu apa sih gitu? Nah, jika urf sahih dilihat dari pandangan para ulama, itu telah disepakati bahwasannya urf ini itu harus dipelihara dalam pembentukan hukumnya dalam pengadilan. Kemudian urf fasid. Adapun urf fasid itu adalah urf yang rusak, jadi tidak diharuskan untuk memeliharanya. Nah, kemudian sudah membahas tentang hukum urf, kemudian apa sih kehujahan dari urf itu sendiri gitu. Nah, jadi kehujahan urf, jika dilihat urf itu menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara'. Pada umumnya, urf itu ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Nah, dengan urf itu dikhususkan sebuah lafal yang umum gitu dan dibatasinya secara mutlak. Nah, begitulah penjelasan tentang macam-macam urf dilihat dari segi berlakunya, kemudian hukum urf dan kehujahan urf. Terima kasih.
Sekarang kita ngebahas tentang kesimpulan yang udah dijelaskan dari kelompok 5 di atas. Yang pertama itu ada istishab, merupakan sebuah landasan hukum yang masih diperselisihkan, akan tetapi ketika sebagai umat Islam sepatutnya kita haruslah mempelajari dan mengetahui setiap hukum-hukum yang ada. Kemudian dalam melihat hukum istishab, kita jangan melihat dari sudut pandang saja, akan tetapi kita harus mempelajari secara cermat mengenai seluk-beluk istishab itu sendiri. Kemudian ada urf. Urf itu secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Nah, dari segi objeknya, urf dibagi menjadi dua, yaitu al-urf al-lafzi, kebiasaan yang menyangkut tentang ungkapan atau perkataan, kemudian al-urf amali, kebiasaan yang mencakup tentang perbuatan. Nah, dari segi cakupannya, urf terbagi menjadi dua, yaitu urf am, kebiasaan yang bersifat umum, dan urf khas, yaitu kebiasaan yang bersifat khusus. Kemudian, jika dilihat dari segi kebahasaannya, dari pandangan syara, urf itu terbagi menjadi dua, yaitu urf sahih dan urf fasid. Nah, para ulama usul fikih sepakat bahwasanya al-urf sahih yaitu urf yang tidak bertentangan dengan syara. Nah, itu tadi kesimpulan dari penjelasan kelompok 5. See you, semoga bermanfaat ya.